Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ya di pelajaran fisika ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang materi kita selanjutnya. Sini tentang hukum Pascal ya. Nah, coba ya kita lihat. Nah, ini semuanya udah bisa lihat ya. Ada Bapak share screen. Nah, di sini tentang hukum Pascal. Nah, Bapak tanyakan dulu nih sebelumnya. Kemarin kita udah belajar tentang tekanan hidrostatis, ya. Coba Anissa Pratiwi. Nah, tekanan itu apa kemarin kita bahas? Tekanan hidrostatis. Mungkin rumusnya ataupun pemahaman yang kamu sudah dapatkan. Silakan, Anissa. Tekanan, rumus tekanan itu P sama dengan F per A atau mg kali A, E per A. Oke, ya bagus itu tekanannya. Jadi tekanan itu gaya dibagi sama luasnya, ya. Jadi ada luas penampangnya. Ya bagus, terima kasih Anissa. Nah, di sini indikatornya, ya indikator untuk hari ini diharapkan kalian bisa menggunakan hukum Pascal untuk menyelesaikan soal terkait. Jadi maksudnya problem ya, problem dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, coba ini pernah melihat apa namanya door smear ataupun tempat cuci mobil ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan sini mobilnya diangkat untuk mencuci bagian bawah mobil ya. Di bagian bawah mobil mungkin akan dibersihkan ya. Jadi mobilnya diangkat. Nah, beban ataupun massa total dari mobil itu tentunya sangat besar ya. Ini massanya sangat besar. Tapi dengan menggunakan alat yang seperti ini disebut dengan hidrolik ya. Ini menggunakan konsep hukum Pascal. Dia bisa mengangkat beban yang besar hanya dengan memberikan gaya yang kecil. Jadi konsep sederhana hukum Pascal itu dengan memberikan gaya kecil bisa diperoleh gaya yang lebih besar. Ya, bisa diingat ya itu nanti ya. Jadi ingat gaya yang kita berikan kecil, tapi bisa menghasilkan gaya yang besar. Ini Bapak ulang beberapa kali. Kenapa? Ya karena itu konsepnya sederhananya seperti itu. Ya, tujuan dari hidrolik ini atau hukum Pascal ini bisa menghasilkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, kalau tadi kan ini gambar bagian luarnya saja, atau kalian lihat ada di sini logam yang ini ya, silinder sini. Nah, ini untuk mengangkat mobilnya. Nah, kalau kita lihat secara skemanya kita seperti ini. Nah, di sini ada kita lihat sistem dari hidrolik yang menggunakan konsep Pascal tadi. Di sini kalian perhatikan ada fluid ya, fluida. Ini fluida cairan. Cairan mengisi di sini. Nah, di sini ada luas penampang, ini penampang kecil. Nah, yang sebelah kanan ada penampang besar untuk mengangkat mobilnya. Jadi kita berikan gaya F1 di sini. Ya, F1 kita beri sini, maka akan dihasilkan F2 di sebelah kanan ini. Nah, kalau kalian nanti baca literatur, baca di buku ataupun internet itu kira-kira seperti ini ya konsep hukum Pascal itu. Jika kita berikan tekanan, jadi kita berikan tekanan ya pada suatu zat cair, ini zat cairnya, tidak, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Ini akan diteruskan. Jadi ini sebelah kiri akan diteruskan ke sebelah kanan ini juga ya. Bukan hanya sebelah kanan, di sebelah bawah juga ini ada tekanan ya. Nah, tekanan dengan sama besar ke segala arah. Saya ingat ya, Bapak ulangi lagi. Jadi jika kita berikan tekanan ya P ya pressure, jadi kita berikan tekanan pada suatu fluida atau pada suatu zat cair, maka tekanan tersebut akan diteruskan
ya ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi dia diteruskan. Maka tadi sini kita berikan di sebelah kiri tekanan, dia akan teruskan ke di sini ada sebelah kanan. Ya. Dan dengan apa? Sama besar. Berarti tekanan di luas penampang kecil ini akan sama besarnya dengan yang di sebelah kanan ini, yang penampang besar. Bisa paham ya? Nah, tadi Anissa udah sebutkan tentang tekanan tadi. P di situ adalah gaya, F ya, force, dibagi dengan luas area, ini A-nya. Jadi luas penampang di sini. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya batangnya itu penampangnya ini ya, penampangnya itu berbentuk lingkaran luasnya nanti ya. Jadi luas lingkaran. Nah, SMP udah belajar juga luas lingkaran itu PR kuadrat ya, atau 1/4 PD kuadrat. Jika dikasih tahu jari-jari ataupun diameternya. Ya, ini Bapak ambil dari buku ensiklopedia. Nah, jadi Bapak harap dengan hanya ilustrasi seperti ini sudah bisa memahaminya. Ya. Sebenarnya lebih bagus kita buat eksperimen gitu. Ya, kita berikan gaya sini berapa, kita buat alatnya. Tapi karena kalian ini belajarnya daring ya diharapkan dengan hanya berbekal ilustrasi gambar ini bisa memahaminya. Jadi dengan memberikan F1, ya, F1 ini tentunya akan kecil, akan dihasilkan F2 yang jauh lebih besar. Nah, kalau secara matematika, nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, tadi kan dikatakan hukum Pascal itu tekanannya sama besar ya, akan diteruskan ke segala dengan sama besar, berarti P1 sama dengan P2. Nah, jadi P itu kan tekanan nih, ya, tekanan itu F per A per luasnya. Ini F1 per A1 sama dengan F2 per 2. Sebenarnya rumusnya bisa ini udah cukup. Ya, ini jika diketahui diameter ataupun ya, kalau diameter berarti kan tadi Bapak katakan luas itu ya 1/4 PD kuadrat ya. Jadi ini perbandingan. Itu hanya matematikanya, Bapak yakin ini kan sudah bisa. Ini ada contoh soal. Ya, ini langsung contoh soal karena Bapak ingin kan bisa mengaplikasikan dari konsep yang tadi kita bahas ke menyelesaikan problem-problem soalnya ini. Nah, coba kalian baca dulu, ya. Di sini ada sebuah pompa hidrolik dengan luas penampang kecil itu 2 cm persegi dan luas penampang besar 40 cm persegi. Jika pada penampang besar diletakkan benda bermassa 80 kg, jadi nanti letakkan benda ini di penampang besar 80 kg. Tentukan besar gaya minimum pada penampang kecil agar dapat mengangkat benda di penampang besar. Jadi agar benda bisa terangkat itu kita harus berikan gaya berapa di penampang kecil. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung aplikasikan dari hukum hukum Pascalnya gitu ya. Nah, ini coba Bapak kasih ini ya penjelasan lagi, ini kita gunakan ini ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu force ya, gaya. Nah, ini dia, ini benda yang mau diangkat, ini kita berikan gaya berapa supaya ini bisa diangkat. Kuncinya di sini tekanan sama. Oke, untuk menyelesaikan ini kita perlu biar ada coret-coretnya. Ini Bapak pindahkan ya share screen-nya sebentar ya. Oke, ini kita lihat dulu untuk soalnya. Oke, Bapak harap udah bisa dilihat ya. Udah jelas ya di situ. Ini untuk kita bahas contoh satunya. Bisa dibaca semuanya? Anissa? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, ya coba perhatikan ya. Sebuah pompa hidrolik dengan luas penampang kecil ini A1-nya ya. Kita kasih nama
yang kecil 1 ya. A1 ini 2 cm persegi. Dan luas penampang besar, ini A2-nya kita anggap yang besar. A2 itu 40 cm persegi. Jika pada penampang besar diletakkan benda bermassa, ini massa ya guys, ya. Massa pada penampang 2 kita sebutnya M2, itu 80 kg. Tentukan besar gaya minimum, jadi F-nya yang minta, pada penampang kecil agar dapat mengangkat benda penampang besar. Jadi yang ditanyakan di soal adalah F-nya, tapi di sini F1 ya. Oke. Nah, dari data yang ada dari soal, ya, ini Bapak gambar dulu ilustrasinya ya. Jadi ini ada penampang kecil, ya, hidrolik seperti ini ada penampang besar ya. Nah, ini ada di penampang kecil ada luasnya, sini juga ada luas untuk penampang besar. Nah, di sini kita berikan gaya F1, ya, nanti kan ada A1 luasnya, kan menghasilkan di sini gaya dorong ke atas itu F2-nya. Ya, tapi letak benda tadi di sini ya. Ini ada benda sebesar 80 kg. Nah, ingat ya tadi tekanan akan diteruskan ke segala arah. Jadi ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini kita anggap sebagai A2. Jadi kita bisa buat tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2-nya. Nah, kalau tadi P, tekanan itu apa tadi? F1 per A1, ini sama dengan F2 per A2. Nah, F1 itu yang kita mau cari nanti ya. Nah, luas satunya ini 2 cm persegi. Ya. Satuan ya tidak perlu kita ubah. Jadi, kenapa? Karena dia perbandingan sentimeter kiri dan kanan itu bisa dicoret. Nah, sedangkan F2 di sini sebenarnya itu massa dikali K. Kenapa? Coba kalian perhatikan di sini. Bentar ya. Nah, di sini ada gaya berat ke bawah. Jadi ketika kalian lihat di sini, ini kan sigma F-nya sama dengan F2 kurang W sama dengan 0. Makanya F2-nya sama dengan W. Ya. Atau M kali G. Jadi ini sama dengan W per A2-nya 40. Bisa kita lihat cm kuadratnya. Nah, F1 per ini sama-sama bisa kita bagi 2 ya. Yang bawah ini 2 menjadi 1. Ini jadi 20. Berarti ini M per 20. Kita dapat hasilnya F1. Nah, masanya berapa di soal? 80 kali 10 per 20. Nah, 80 bagi 2 itu 40 Newton. Jadi, kita bisa dapatkan gaya sebesar ini kalau kita lihat F2-nya sebenarnya di sini 80 kali 10 ya 800 ya. Jadi hanya dengan 40 Newton kita bisa hasilkan 800 Newton. Nah, itulah salah satu manfaatnya ya dengan menggunakan konsep hidrolik. Yang pemanfaatannya artinya dengan memberikan gaya yang kecil, ini katakanlah di sini 40 Newton, kita bisa hasilkan gaya di F2 sebesar 800 Newton. Faktor apa yang mempengaruhinya besar kecilnya ini? Lihat itu ada luasnya. Jadi perbandingan antara luas 1 dengan luas 2. Jadi dengan memvariasikan luas A1 dan A2-nya, kita bisa dapat variasi dari berapa F1 dan F2-nya. Dia semakin yang si A1 lebih kecil, kemudian A2-nya kita buat semakin besar, maka bisa kita hasilkan gaya yang jauh lebih besar.
Oke, ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, kita ini contoh 2. Nah, ini langsung aja Bapak gambarkan ini, ada mobilnya di situ diangkat ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan F-nya ini? Nah, ya gunakan rumus yang tadi juga. Ya, coba kita kalian perhatikan di sini ya. Ini Bapak langsung ke penyelesaiannya. Jadi, tadi kan tekanan 1 itu sama dengan tekanan 2. Ini kunci awalnya. Ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1 itu yang ditanya ya, berapa besar F-nya. Per A-nya 5 cm persegi. Nah, di sini gayanya udah langsung diberitahu 5.000. Ya, berat mobilnya itu. Bagi sama 250 cm persegi. Ini bisa sama-sama kita bagi 5 yang ini. Jadi F sama dengan dikali pun bisa nih 25.000 dibagi 250 sehingga kita bisa coba ini 250-nya tinggal 100 ya. Maka F-nya adalah 100 Newton. Nah, di sini lagi-lagi bisa kita lihat ya bahwa dengan gaya hanya 100 Newton bisa mengangkat ini yang 5.000 Newton. Jadi gaya yang kecil, yang tadi 100 Newton, dapat mengangkat beban yang 5.000 Newton. Ya. Ini banyak aplikasinya dalam, tadi ada di door smear, tapi ada juga untuk alat-alat berat ya, seperti eskavator, ya, mengangkat balok-balok kayu yang besar, nah, itu menggunakan konsep hidrolik. Ya, bahkan kalau kalian pernah nonton film kartun Gundam ya, atau film-film robot yang lain, itu kalian lihat ada pipa-pipa di situ di lengannya, di mana itu adalah hidrolik ya, ya konsep hidroliknya. Ya, di dalamnya itu ada cairan, biasanya digunakan oli, ya bukan air, tapi biasanya mereka menggunakan fluidanya itu oli. Oke, satu lagi ya, ini ada contoh soal nomor 3. Ini Bapak kasih waktu dulu membacanya nih, ya. Kita coba pahami dulu soalnya. Nah, ini mungkin yang lebih sering ya dalam kehidupan orang kebanyakan menggunakan ini. Kalau tadi robot, mungkin eskavator juga untuk mengangkat balok kan kadang orang pakai. Tapi kalau ini mungkin lebih banyak ya seperti ini. Sebuah mobil dengan massa 800 kg akan diperbaiki per depannya, ya. Sehingga kedua roda depan harus diangkat menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, jadi massa total si mobil tadi 800 kg. Nah, ingat, ini ada hidrolik, berarti menggunakan konsep hukum Pascal tadi. Jarak sumbu roda depan dan belakang ini 2 meter. Jadi ada roda depan asnya itu ya, sama roda belakangnya 2 meter. Serta titik pusat massa mobil terletak, nah ini perhatikan ini, 0,75 meter dari roda ke sumbu roda belakang ya. Jadi dari roda sumbu roda belakang, maksudnya bagian belakangnya. Jika perbandingan luas penampang dongkrak itu 1:40, nah ini berarti A1 banding A2-nya, maka besar gaya berarti yang harus diberikan mekanik untuk mengangkat poros bagian depan mobil. Nah, tanpa hidrolik ini, tentunya mobil tadi akan sulit untuk diangkat. Ya, mungkin kalau mekaniknya itu pun binaragawan yang badannya kekar, capek juga angkat segitu. Tapi lebih bagus digunakan hidrolik. Nah, ini Bapak ilustrasikan gambarnya. Karena gambar mobil itu cukup susah, ini Bapak buat aja porosnya. Ini poros depan, ini badan rangka mobilnya ya. Seperti ini. Ini poros roda belakang. Nah, ini katanya jaraknya itu 2 meter antara depan belakangnya. Ini kita kasih ini 2 meter. Nah, ini roda belakang Bapak simpulkan E, roda depannya Bapak simbol titik A. Ya. B belakang A, ya nggak depan sih. B biasa titik AB ya. Nah, lalu di sini yang 800 kg tadi, nah ingat titik pusat massanya itu 0,75 dari roda belakang, jadi 0,75 di sini. Ya, jadi nggak pas di tengah, karena mobil itu nggak benda homogen ya, jadi dia tidak di tengah. Ini materi kita sebelumnya tentang dinamika rotasi. Ya, jadi 0,75. Nah, ini tadi bagian depan, ini untuk penyangga roda belakang. Nah,
di sini ada beratnya sebesar, nah kalau di 800 kilo berarti beratnya berapa itu kalau di soal kita gunakan 10 G-nya, jadi 8.000 Newton. Ya, ini kan nanti W-nya itu M kali G, masanya ini 800 kali 10, ini 8.000 Newton. Nah, jadi berapa gaya ini sini? Nah, ini yang kita mau pakai, si FA-nya tadi ya. Nah, begitu. Ambil porosnya di B. Ini sebagai porosnya di B. Sudah. Nah, sehingga dia menggunakan torsi sigma tau. Ini kan dia diam ya di sini. Ini sigma tau sama dengan 0. Nah, di sini si FA ke poros itu jaraknya 2 meter. Ya, berarti 2 dikali FA. Nah, sedangkan si 8.000 ini, si W-nya, jaraknya 0,75. Tapi ini melawan arah jarum jam. Kita boleh buat positif atau negatif sih. Cuman kali ini Bapak pakai yang searah jarum jam positif, melawan arah jarum jam negatif. Ya, ataupun sebaliknya itu nggak apa-apa. Sama nanti. Tapi harus konsisten. Ini kita buat yang si W-nya itu melawan, jadi negatif ya. Kita buat kurang. 0,75 dikali 8.000 ya, sama dengan 0. Nah, jadi ini bisa bagi 2 semua ya, seluruhnya kita bagi 2. Ya. Ini FA kurang 0,75. Ini si 8 bagiin jadi 4.000 ya. Sama dengan 0. Nah, jadi FA kurang berapa nih? 4 kali 0,75. 0,75 sebenarnya 3/4 ya. Berarti ini 3/4, 4-nya coret ya. Jadi 3.000. Nanti kan bisa hitung sendiri. Sama dengan 0. Sehingga gaya yang bekerja di poros depan itu adalah 3.000 Newton. Gaya yang bekerja pada poros depannya. Nah, tapi bukan itu yang digunakan. Karena di sini dia akan menggunakan hidrolik kan. Ini konsep hidroliknya nanti. Nah, berapa gaya F-nya di sini kan gitu, si mekanik ya, kita boleh FM, gaya oleh mekanik. Nah, gaya oleh mekaniknya ini berapa besar? Kita gunakan konsep hukum Pascal. Nah, berarti gaya yang digunakan oleh si mekanik itu, ya, per luas penampangnya, ya luas penampang 1 lah kita anggap. Nah, di sini si berat oleh si A, ya, kali ini bar per A2-nya. Sehingga dapatnya, ini untuk A1, katanya perbandingannya kan 1/40. Ini boleh kita buatkan perbandingan gini. Jadi A sama dengan A1 per A2. Nah, jadi dapat FM-nya per 3.000 ini. Ini sama dengan, nanti kan 1/40 ya, dari soal tadi. Nih, perbandingan luas penampang dongkrak 1/40. Jadi A1 per A2-nya 1/40 ini. Udah, kita bisa dapat F mekanik itu 3.000 bagi 40. 0 hilang 1. 30 dibagi 2, 15, 150. Berarti 75 ya. Ini hasilnya 75 Newton. Nah, ini sebenarnya aplikasi hukum Pascal yang hari ini ada ini dia. Ini kan. Tapi kan dalam aplikasi sehari-hari, kalau misalnya kita buat mobil dongkrak seperti ini kan, yang diangkat bagian depannya saja gitu. Ya, sehingga kita butuh cari dulu berapa besar dari gaya pada bagian depan itu. Ya, dan lihat di sini ada FA. Jadi FA-nya kita temukan dulu dari konsep yang pertemuan kita apa ya, bab pertama ya, di bab pertama itu ya. Ini tentang konsep torsi ya, atau momen gaya kesetimbangannya. Ya, seperti itu. Ya, ini karena kita terbatas waktu, ya mungkin hanya 3 soal yang kita bahas. Bapak harap nanti bisa kalian kerjakan soal-soal lain yang ada di buku kalian, ataupun dari internet ya. Harus coba seperti itu. Dan jangan lupa di psikologi juga ada kuis ya. Nanti dicoba kerjakan soal yang ada di kuis itu. Bapak udah buat kuisnya, jadi kalian coba dulu untuk mengasah kemampuan kalian.
Ya. Ada yang mau bertanya kira-kira dari soal ini? Ini SMP udah belajar kalian sebenarnya, ya, tentang hukum Pascal. Tapi ini Bapak gabungkan sedikit dengan konsep torsi ya, atau momen gaya ini. Ya. Ya, semoga kalian bisa paham. Ini dongkraknya tadi ya, M-nya ini sebelah sini. Ini dongkraknya untuk angkat CF. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini Bapak nggak sempat nanya kalian gitu, karena kalau nanti Bapak nanya kalian, waktunya nggak cukup. Jadi kalau misalnya apa ya Bapak tanya di psikologi itu kuisnya itu tadi, itu dikerjakan. Bagi yang belum mengerjakan, coba dikerjakan, dan juga kasih tahu ke kawan-kawan yang lain untuk bagi apalagi yang tidak tidak gabung kita di live teaching ini, ya mohon dikerjakan yang ada di psikologinya. Oke, baiklah. Bapak rasa cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Ingat ya, hukum Archimedes. Nah, coba cari literaturnya dulu, kalian baca di internet atau dari buku ya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas Archimedes. Sekian dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kakak dulu